bagi kita semua. Selamat siang bagi semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta, baik perwakilan maupun seluruh anggota tim yang telah datang untuk menghadiri technical meeting Lomba Debat Airlangga Student Movement 2021 pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Fanya yang akan berperan sebagai MC untuk memandu acara pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami ingin menghimbau kepada para peserta untuk merename nama dengan nama tim underscore nama peserta dengan contoh yang sudah dikirimkan di chat di kolom Zoom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berpindah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Himne Airlangga. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Berikutnya dilanjutkan dengan lagu Himne Airlangga. Kepada panitia, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Pelaksana Lomba Debat Airlangga Student Movement 2021 kepada Kak Amilatul Khairiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Muhammad Richard Fahlevi selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Airlangga. Yang saya hormati Kak Raka Maulana Abdillah selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga. Dan yang saya hormati pula para Dewan Juri Lomba Debat Nasional Airlangga Student Movement 2021. Serta seluruh panitia Lomba Debat ASM yang saya banggakan, dan tak lupa kepada seluruh peserta Lomba Debat ASM yang berbahagia. Salam hangat semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya di siang hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan technical meeting Lomba Debat ASM tanpa halangan suatu apapun. Perlu diketahui bahwasannya Lomba Debat Nasional Airlangga Student Movement merupakan lomba debat yang diadakan oleh Kementerian Sosial dan Politik BEM Unair pada kabinet dekat. Event ini diadakan dengan harapan dapat meningkatkan daya berpikir kritis di kalangan mahasiswa Indonesia dengan mengusung tema kemerdekaan berpikir dan berkreasi sebagai wujud progresivitas pembangunan sumber daya manusia. Pesan saya kepada seluruh peserta, bertandinglah secara suportif, perihal menang atau kalah dalam perlombaan itu sudah biasa, diambil hikmah dan pengalamannya saja untuk pembelajaran bersama. Terima kasih, tetap semangat semuanya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Amil atas sambutannya. Berikutnya, mari kita berpindah kepada sambutan dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, kepada Kak Muhammad Richard Fahlevi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu beserta dengan keluarga. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia merdeka. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman seluruh mahasiswa yang ikut menjadi peserta Airlangga Student Movement, yang di sini saya lihat terdiri dari seluruh penjuru negeri, seluruh penjuru Indonesia, ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Tengah, dan juga ada yang dari Barat, gitu ya. Cukup bangga kami di sini sebagai BEM UNER untuk menyambut teman-teman, dan harapannya nanti kita bisa bekerja sama bersama, bisa saling berkolaborasi bersama, dan lain sebagainya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Raka dan juga jajarannya dari Kementerian Sosial Politik yang sudah menyelenggarakan acara hari ini dengan sebaik-baiknya, dan juga dengan Amil, Ketua Pelaksana, dan juga jajarannya. Melihat tema dari Airlangga Student Movement yang mengangkat tema yaitu kemerdekaan berpikir dan berkreasi sebagai wujud progresivitas pembangunan sumber daya manusia. Tentu tema ini diharapkan menjadi tema yang produktif terhadap isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia. Terlebih ada kebijakan dari Pak Menteri kita, yaitu Nadiem Makarim, terkait kebebasan belajar, yang juga berkaitan dengan isu-isu yang lainnya, teman-teman. Jadi, tema yang diangkat hari ini tentunya diharapkan dapat teman-teman di sini memberikan sumbangsi pemikiran, ide, gagasan yang tercurahkan ketika nanti akan lomba debat. Harapan saya, teman-teman, ke depannya dapat dan mampu berkarya dan juga berlomba, mengasah ketangkasan, ketajaman pikiran kawan-kawan sekalian, serta nanti ke depannya dapat dan mampu menjalin relasi satu sama lain untuk masa depan yang lebih baik. Sedikit menyambung dari Ketua Pelaksana yaitu Amil tadi, teman-teman bertandinglah secara sportif dan juga berusaha keras nantinya, dan ketika ada yang menang dan kalah tentunya tidak akan menjadi halangan suatu apapun, dan diambil pelajarannya ke depan. Terima kasih, mungkin itu sudah cukup dari saya kembali kepada MC. Terima kasih teman-teman sekali lagi, selamat berlomba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Terima kasih banyak kepada Kak Richard atas sambutannya. Lalu berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga kepada Kak Raka Maulana Abdillah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih MC. Bisa dengar suara saya ya semua? Bisa, Kak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, yang terhormat Mas Risyad Palevi selaku Ketua BEM Universitas Airlangga, dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta dan juga panitia dari Airlangga Student Movement 2021. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat bertemu secara daring, dan di tengah pandemi semoga kita semua diberikan kesehatan selalu sekeluarga, dan juga semoga acara ini menjadi suatu bentuk dari solidaritas seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya kita sebagai mahasiswa selama pandemi harus masih bisa berprestasi. Dan saya harap ini semua menjadi ajang bagi kita semua untuk menampilkan dan juga membangun daya kritis. Dan itulah mengapa tema yang diambil adalah kemerdekaan berpikir, berkreasi, mewujudkan progresivitas pembangunan sumber daya manusia. Yang dimana kita dalam memasuki 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sudah sewajarnya kita sebagai golongan muda dan calon generasi penerus bangsa harus bisa menjadi seorang yang prestatif dan juga progresif kepada pembangunan negara. Dan yang saya harapkan di sini kita semua dapat berjuang dan juga bersaing secara sehat, dan ayo kita semua berubah dan juga bergerak untuk menjadi orang yang lebih baik dan juga menjadi orang yang lebih prestatif ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada panitia, dengan adanya acara ini kita bisa semua sama-sama saling belajar dan saling membuka lingkup yang secara lebih luas secara nasional. Dan tentu saya harapkan untuk kedepannya mungkin dari teman-teman dari seluruh universitas dari Sabang sampai Merauke dapat menjalin silaturahmi dan kerjasama maupun juga penyikapan secara politis di tengah pandemi, maupun juga terkait masalah soal isu-isu politik nanti ke depannya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada Kak Raka atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita berpindah ke acara utama pada siang hari ini, yaitu Technical Meeting Lomba Debat ASM 2021 yang akan dipimpin oleh Ketua Juri, yaitu Kak Ari serta Kak Feli. Kepada Kak Ari dan Kak Feli, apakah sudah siap? Ya, halo. Sebentar ya. Baik. Baik, untuk Kak Ari dan Kak Feli, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Kelihatan ya, teman-teman, PPT-nya? Terlihat, Kak. Oke. Ya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Mas Risyad, Mas Raka, Amil, dan Fanya atas kesempatannya. Selamat siang untuk teman-teman peserta. Terima kasih sudah berpartisipasi di perlombaan Airlangga Student Movement. Semoga bisa menjadi perlombaan yang sangat konstruktif, memberikan pengalaman dan pembelajaran juga. Mungkin buat teman-teman yang ingin ikut KDMI tahun ini juga bisa menjadi modal yang sangat baik supaya bisa berkompetisi dengan kualitas terbaik. Sebelumnya perkenalkan, aku Ari, dan tentunya aku nggak sendiri di Core Education Panel, ada Mbak Devi dari UNER dan Feliani dari Tanjung Pura. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan isu teknikal yang ada di Airlangga Student Movement. Baik, yang pertama terkait tahapan lomba. Yang pertama tentunya seperti biasa akan ada babak penyisihan dengan 3 kali tanding. Setelah itu 16 tim terbaik akan lolos ke oktofinal, lalu kita lanjut ke quarter, semi, dan ditutup dengan grand final. Nah, penentuan atau parameter tim yang lolos ke babak eliminasi ditentukan pertama dari jumlah VP atau victory point, berapa kali mereka menang di babak penyisihan. Lalu yang kedua, apabila jumlah VP-nya sama, maka akan dilihat dari speaker score-nya. Dan apabila speaker score-nya juga sama, maka kita akan melihat dari margin-nya. Oke, seperti biasa mungkin teman-teman yang sudah aktif berdebat sudah tahu terkait urutan berbicara dari sistem ASEAN Parlemen, yaitu pertama pro, pertama kontra, kedua pro, kedua kontra, ketiga pro, ketiga kontra, setelah itu penyimpul kontra dan ditutup oleh penyimpul dari tim pro.
Untuk durasi berbicara seperti biasa, untuk pembicara 1 hingga 3 itu diberikan waktu 7 menit 20 detik. Sementara berbeda dengan pembicara yang biasa, untuk pembicara penyimpul akan diberikan waktu 4 menit 20 detik. Lalu beberapa catatan. Dan pendebat juga akan diberikan reminder setiap menit 1, 6, 7, dan 7.20. Oke, kita berbicara sedikit tentang definisi mosi. Yang pertama, definisi mosi yang adil harus menyatakan kasus yang akan diperdebatkan dari mosi yang ada, serta menjelaskan arti dari berbagai konsep atau kata kunci yang terdapat dalam mosi tersebut. Yang kedua, umumnya dilakukan oleh pembicara pertama tim pemerintah, ya seperti biasa yang diajarkan oleh coach teman-teman di klub debat masing-masing. Lalu yang terakhir adalah beberapa langkah untuk mendefinisikan mosi, ada 3. Yang pertama, menemukan kata-kata kunci dalam mosi. Yang kedua, mencari the spirit of motion atau semangat mosi tersebut. Lalu yang ketiga, menemukan isu atau konteks mosi. Dan terakhir, mendefinisikan mosi berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara jelas. Oke, yang berikutnya terkait definisi mosi, supaya debatnya bisa berjalan secara konstruktif, bisa membangun untuk keduanya, maka kita harus membuat definisi yang baik. Yang pertama, definisinya harus memiliki korelasi yang jelas serta logis sehingga bisa diterima oleh kedua tim. Yang kedua, dapat diperdebatkan secara adil dan seimbang oleh kedua belah pihak. Jadi misalkan kita berbicara tentang dewan ini akan melarang rokok, tim pemerintah tidak bisa bilang rokok adalah nama makanan atau nama kendaraan. Jadi sesuai dengan rokok yang kita kenal di status quo. Lalu yang terakhir, kami sarankan untuk tidak dilimitasi dalam lini masa waktu atau tempat yang tidak fair. Misalkan Dewan ini akan mendukung PPKM, tapi lini masanya dibahas tahun 1820 di tempat misalkan di Myanmar misalkan. Kan itu bukan konteks yang sesuai. Jadi harapannya apabila memang teman-teman ingin strategis, tapi strategisnya juga kalau bisa membuat debatnya jadi seimbang. Lalu yang terakhir, definisinya harus definitif dan tidak berputar-putar. Pertanyaan yang menjadi penting juga, apakah tim oposisi dapat membuat definisi? Karena tadi kan disebutkan biasanya dibuat oleh Prime Minister dari tim pemerintah. Di kasus terburuk, misalkan tim pemerintah mendefinisikan mosi, maka tim oposisi bisa untuk membuat definisinya apabila memang belum disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah. Namun apabila sudah dibuat oleh pembicara pertama tim pemerintah dan ternyata tim oposisi menolak atau ada objection terhadap definisi tersebut, maka diperbolehkan tim oposisi untuk melakukan penolakan atau klarifikasi seperti apa seharusnya mosi ini dan kenapa mosi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak fair atau tidak seimbang. Berikut beberapa cara untuk melakukan definitional challenge atau penolakan mosi kepada penolakan definisi mosi dari tim pemerintah. Yang pertama, tim oposisi harus menyampaikan secara eksplisit bahwa kalian menolak definisi tim pro dan memberikan alasan yang jelas kenapa ditolak, kenapa tidak fair, kenapa tidak seimbang, dan harus seperti apa. Dan penolakan ini kami harap bisa konsisten karena beberapa kali ada attempt dari oposisi di pembicara pertama untuk menolak definisi mosi, tapi di pembicara kedua sampai 3-nya itu malah kontradiktif. Jadi diharapkan kalau memang menolak, kalau bisa konsisten. Baik, untuk PPT ini akan kami share ke grup peserta. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca lebih detail terkait beberapa beberapa hal penting yang harus disampaikan oleh masing-masing pembicara atau tugas dari speakernya, mulai dari setting dan lain sebagainya. Jadi ini akan saya skip ya. Oke,
Sebentar teman-teman. Oke, untuk interupsi dan selanjutnya akan disampaikan oleh Feli. Oke, halo teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya interupsi. Nah, interupsi ini biasanya akan dilakukan oleh setiap pembicara substantif, tidak boleh pada pembicara penyimpul dengan waktu maksimal selama 15 detik per interupsinya. Kemudian dilaksanakan di menit pertama sampai menit ke-6. Juga dijadikan hak penuh oleh pembicara yang nanti sedang berbicara, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui unmute di Zoom-nya. Kemudian bisa berupa pertanyaan, klarifikasi, sanggahan, dan kita sarankan dan diusahakan untuk menerima minimal 1 hingga 2 interupsi dari tim lawan. Nah, untuk case building, karena kita menggunakan sistem Asian Parliamentary, kita akan lakukan selama 30 menit sebelum debat dimulai, terhitung sejak mosi di launch oleh ketua juri. Mohon diingat bahwa tidak boleh googling atau menggunakan gadget apapun selama case building dengan teman-temannya, mungkin bisa melalui telepon sebagainya, tapi tidak digunakan untuk googling. Boleh menggunakan printed material seperti buku teman-teman, surat kabar, dan sejenisnya. Dan tidak ada waktu tambahan, jadi mungkin nanti teknisnya juga akan dijelaskan di tech guide dari case building sampai masuk bagaimana prosesnya nanti. Nah, ingat bahwa ketika case building itu selain tidak boleh googling, ini adalah masa di mana teman-teman belajar untuk critical thinking, jadi silakan untuk case building dengan sesama teammate-nya tanpa didampingi oleh coach ataupun juri lainnya ataupun siapapun selama berlangsungnya debat. Kemudian ingat untuk tidak menggunakan ujaran kebencian dan juga sara selama jalannya perlombaan, nanti akan ada bisa masuk ke dalam equity yang besok akan dijelaskan pagi hari sebelum kita lomba. Kemudian kita semua harus sama-sama menciptakan lomba ini menjadi lomba yang menyenangkan dengan cara menjunjung nilai integritas dan jangan curang, dan tentu saja tidak membuat tindakan yang tidak nyaman untuk tim lain maupun kepada juri dan orang-orang serta panitia dan semua orang yang ada dalam kompetisi ini. Dan silakan teman-teman apabila ada pertanyaan terkait hal ini nanti boleh ditanyakan di akhir. Nah, untuk penentuan juara dan pembicara terbaik, yang pertama, seluruh tim peserta akan bertanding sebanyak 3 kali di preliminary atau penyisihan dan mengumpulkan victory point, kemudian skor dan margin, dan akan diakumulasikan untuk menuju ke breaking. Nah, breakingnya akan ada 16 tim untuk melaju di babak eliminasi. Kita mulai dengan oktofinal dulu. Nanti penentuan lawannya akan menggunakan sistem ranking teratas dan ranking terbawah. Jadi 1, 16, 2, 15, dan seterusnya. Best speaker ataupun pembicara terbaik akan ditentukan dari total skor individu pada babak penyisihan, dan karena 3 ronde itu kemungkinan besar akan banyak sama skornya, nanti beberapa pembicara yang nilainya sama akan diberikan gelar pembicara terbaik bersama. Nah, untuk isu teknikal, nanti ini juga akan dijelaskan di tech guide. Nah, ada pertanyaan teman-teman terkait teknis lomba debat Asia Parliamentary ini dari para peserta? Apabila tidak ada, nanti saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya mau tanya dong. Tadi kan ada sistem case building-nya itu belum dijelasin sih gimana kalian make sure kalau misalkan emang nggak ada kecurangan dari internet dan lain-lain. Terus masalah victory point ini mau make sure aja. Jadi victory point itu jadi
setelah perdebatan langsung diumumin kah siapa yang menang atau gimana? Gitu aja sih. Oke, Thank you. baik. Jadi yang pertama untuk case building tentu saja ya, karena kita menggunakan lombanya secara online, pasti akan tentu lebih sulit untuk mendeteksi. Tapi teman-teman juri yang diundang ada sekitar 17 orang, artinya para juri ini sudah handal di dalam menjuri dan kita sadar, misalnya teman-teman sitasi berdasarkan Kompas bla bla bla, itu kan tentu saja googling ya, kayak nggak mungkin kan kalian menghafal berita gitu dan kemudian dikatakan. Nah, kita sih tentu berharap ini lebih daripada kesadaran teman-teman, karena debat kan kita harapkan bukan cuma menang atau kalah, toh kalau menang juga kan harus tetap berintegritas, apakah ini menang memang karena teman-teman proses latihan atau melalui googling. Nah, tapi googling ini karena tidak bisa dipastikan secara langsung, itu kita tidak bisa mendiskualifikasi, jadi ini lebih kepada kesadaran teman-teman, dan nanti para juri juga akan terus mengingatkan teman-teman selama lomba ini. Kemudian pertanyaan yang kedua soal case building, dan yang kedua tadi soal victory point. Nah, untuk yang victory point ini, karena ada 3 ronde, nanti ronde 1 dan ronde 2 itu akan ada verbal adjudication, jadi teman-teman setelah lomba di ruangan itu selesai, debat di ruangan itu selesai, nanti masing-masing juri akan menginformasikan hasilnya, para pemenangnya, tapi ronde yang ketiga, sebelum break announcement, itu tidak diberitahu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat victory point-nya ketika sudah breaking announcement, dan setelahnya boleh bertanya kepada juri-juri di ruangannya masing-masing soal feedback dan segala macam. Begitu, apakah menjawab? Iya, saya ada follow up question lagi. Let's say, misalkan saya menyiapkan data-data dan lain-lainnya itu di paper written gitu, printed material. Kalau nggak aku udah tulis sebelum preparation gitu, which is kayak udah dapat data-datanya dari UNDP dan lain sebagainya. Nah, itu kan agak suspicious kan, kalau jadi untuk jurinya sendiri agak suspicious. Jadi kayak apakah ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi aku takutnya aku udah nulis secara printed material atau aku nulis sendiri, tapi karena itu terkesan suspicious, jadinya nggak objektif dan dikira googling gitu. Kira-kira antisipasinya gimana ya, Kak? Thank you. Oke, kalau untuk dari para juri, kan saya informasikan tadi tidak ada diskualifikasi atau tidak ada pengurangan poin. Tapi kan kita pasti ada bertanya-tanya ya, dan teman-teman juga kita tidak di dalam debat kan tidak diminta untuk memperdebatkan datanya ada berapa. Tapi apakah logical reasoning-nya dan critical thinking-nya digunakan. Jadi yang dinilai itu adalah kontribusi atau jumlah, misalnya jumlah argumentasinya berapa banyak, dan dari jumlah argumentasinya itu mana saja yang sudah diperdebatkan oleh tim lain gitu, dan apakah penjelasannya dapat diterima secara logis. Jadi bukan sekedar jumlah poinnya, tapi poinnya apakah dijelaskan sudah tepat, sudah sesuai dengan debat, dan apakah sangat persuasif gitu. Jadi example ataupun contoh-contoh ataupun angka-angka data itu hanya memberikan sedikit gambaran tapi tidak signifikan, jadi tidak terlalu berpengaruh sih. Jadi kayak teman-teman misalnya nyebut angka ada 1.385 kasus corona, nggak perlu kayak ada 1 jutaan gitu, itu udah cukup aja sih sebenarnya. Jadi jangan begitu bergantung kepada angka ataupun hasil-hasil penelitian yang berdasarkan statistik, lebih kepada critical thinking-nya. Begitu. Oke, thank you jawabannya. Ada lagi teman-teman pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Kak. Silakan. Tapi ini untuk terkait yang tadi, victory point juga, di awal sempat dijelaskan bahwa berdasarkan pertandingan di 3 babak. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Apa tiap tim itu didebatkan 3 kali atau seperti apa ya? Untuk masuk 16 besar itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kan ini pesertanya terhitung sampai hari ini ada 32 tim. Nah, 32 tim ini akan secara sinkronis dan di waktu yang bersamaan saling berlawanan. Jadi nanti ada satu ruangan itu kan pasti 2 tim. Jadi ada 16 ruangan dalam 1 kali ronde. Jadi rondenya akan dimulai besok, kemungkinan besar itu sekitar jam 8 pagi ronde pertama, exclude pembukaan ya. Pembukaannya jam 7, jadi jam 7 teman-teman sudah harus mempersiapkan diri. Jam 8 itu ronde 1. Nah, rondenya nanti akan ada yang mendapat posisi proposisi ataupun oposisi, dan harus diikut sebanyak 3 kali. Jadi kalau teman-teman misalnya tiba-tiba di ronde 2 atau ronde 3 tidak bisa gitu karena ada satu dan lain hal, kemungkinan besar teman-teman bisa lolos ke babak eliminasi kan pasti lebih rendah kan, karena
misalnya 2 kali menang, 1 kalinya kalah gitu, dan belum akumulasi yang lain. Jadi harus ikut 3 rondenya di hari besok. Oke, terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lain lagi, teman-teman? Oke, karena nggak ada yang raise hand juga, jadi saya kira sudah selesai pertanyaannya. Kalau masih ada lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup. Nah, selanjutnya kita akan ada TM soal tech guide, alur perdebatan yang akan kita lakukan besok. Silahkan kepada Nifa. Baik, terima kasih Cynthia. Terima kasih juga Feli. Selamat siang untuk teman-teman peserta. Saya Nifa, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Zoom dan juga tabulasi. Nah, yang pertama, dikarenakan kita menggunakan platform Zoom, ada namanya main hall dan juga breakout room. Nah, main hall itu di mana saat ini kita berada, ini namanya main hall. Jadi selama kompetisi nanti, main hall akan digunakan untuk melakukan roll call, dan juga kita akan mengumumkan informasi penting, merilis mosi dan juga undian atau matchup di main hall. Nah, setelah kita merilis mosi dan juga undian di main hall, ada namanya breakout room. Breakout room adalah ruangan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan perdebatan. Jadi nanti di hari H, panitia akan membuka breakout room itu secara publik, jadi baik pembicara dan juri bisa masuk ke breakout room secara mandiri, jadi nggak perlu menunggu untuk di-assign oleh panitianya untuk ke breakout room-nya masing-masing. Yang kedua adalah alur debat. Untuk teman-teman yang sudah familiar dengan debat online, mungkin sudah familiar dengan alur debat itu sendiri. Nah, untuk yang belum, jadi untuk alur debatnya itu pertama-tama kita akan berkumpul di main hall, di mana panitia atau tab akan melakukan roll call untuk make sure itu pesertanya udah complete. Setelah pesertanya sudah lengkap atau hadir semua, tab akan merilis undian atau matchup. Nah, ketika undian atau matchup itu sudah dirilis, mohon untuk perhatikan posisi Anda, baik pro atau kontra, dan juga perhatikan di mana ruangan Anda yang akan berdebat. Setelah semuanya clear dengan matchup, kita akan langsung masuk ke mosi yang akan di-announce oleh ketua juri. Oke, setelah undian dan juga mosi sudah dirilis, kalian bisa langsung masuk ke breakout room. Akan tetapi sebelum kalian masuk ke breakout room, kalian harus rename nama kalian atau nama display Zoom kalian, supaya nanti jurinya ketika masuk ke breakout room, jurinya tahu kalau timnya sudah lengkap atau timnya belum lengkap, dan juga dengan pembicaranya. Nah, di breakout room itu akan terjadi perdebatan dan juga oral education setiap babak terbuka, yaitu ronde pertama dan juga untuk ronde kedua. Nah, ketika semua perdebatan sudah selesai, juri sudah memberikan OA, peserta langsung saja untuk kembali ke main hall karena kita akan langsung merilis mosi dan juga matchup untuk babak selanjutnya. Oke, hal yang pertama yang harus diperhatikan ialah format penggantian nama display Zoom. Jadi, ketika kalian menggunakan perangkat masing-masing, jadi satu pembicara menggunakan perangkatnya masing-masing, kalian bisa melihat atau merujuk kepada format nama yang pertama. R1 itu untuk ronde pertama, A itu untuk nama ruangan, RA itu untuk nama tim, ARI itu untuk nama pembicara, jika kalian menggunakan device atau perangkat kalian masing-masing. Tapi, jika kalian menggunakan perangkat secara bersamaan, satu tim menggunakan perangkat yang bersama, kalian juga bisa merujuk ke format yang kedua, R1 underscore A underscore UNRA underscore all. Dan untuk pada dewan juri, jika ada di sini, bisa langsung R1 A underscore J underscore ARI. Jadi yang paling penting di sini ialah nama rondenya juga, karena itu make sure kalian udah ganti display name Zoom-nya untuk tiap rondenya. Oke, untuk yang kedua, preferensi interaksi. Mungkin tadi ada dibahas oleh Feli sebelumnya. Jadi ada interupsi itu ada dua cara, yaitu menggunakan chat box atau unmute. Jadi ada baiknya sebelum kalian memulai pidato kalian bisa kalian bisa menginformasikan apa preferensi interupsi kalian kepada tim yang lain, supaya tim yang lain tahu bagaimana mereka akan memberikan interupsi. Tapi jika pembicara itu tidak memberikan preferensi interupsinya, kita akan go by default, yaitu menggunakan chat box.
Oke, Ari, yang technical issue, please. Baik, dikarenakan ini online kan ya, pasti ada saja itu nanti kejadian technical issue. Jadi ada 3 skenario. Jadi yang pertama, apabila ada pendebat yang secara tiba-tiba keluar dari ruangan debat, maka juri harus stop timernya, begitu juga dengan pendebat. Jadi kalian sama-sama stop timernya dan akan diberikan waktu selama 5 menit untuk kembali connect ke Zoom. Jika setelah 5 menit tidak bisa connect ke Zoom, maka pidato akan dilanjutkan oleh rekan setim. Nah, yang kedua, itu juga bisa berlaku kepada pendebat dalam satu tim yang tidak masuk ke ruangan debat sejak awal. Jika misalnya ada satu speaker di dalam sebuah tim tidak masuk, maka salah satu speakernya di dalam tim tersebut harus nge-swing atau nge-iron untuk speakernya tersebut. Yang ketiga, apabila setelah waktu case building selesai dan ada salah satu tim yang tidak hadir, dan tidak ada konfirmasi kepada panitia, akan diberikan waktu 5 menit, dan jika 5 menit sudah berlalu, maka kita akan mengganti tim tersebut dengan swing team. Mungkin itu saja tentang technical issue. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita akan langsung petunjuk penggunaan private URL, karena ada beberapa tim yang juga ngechat saya pribadi tentang, Kak, itu sebenarnya private URL untuk apa? Jadi kita akan ngomong sebentar, menjelaskan sebentar tentang private URL. Nah, selama perdebatan ini kita akan menggunakan private URL. Nah, kegunaan private URL itu ada 2 untuk pendebat, yaitu 1 untuk online check-in, dan yang kedua untuk memberikan umpan balik atau feedback dari pendebat ke chair, ke jurinya masing-masing di ruangan tersebut. Nah, yang pertama online check-in. Siapakah yang harus melakukan online check-in? Itu adalah semua orang atau semua pendebat yang berpartisipasi di turnamen. Jadi akan diberikan waktu bagi pendebat untuk online check-in menggunakan private URL-nya masing-masing. Jadi waktunya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7.20 jam 7.20 waktu Indonesia Barat. Jadi semua peserta harus melakukan check-in itu untuk membuktikan kalau kalian tuh sudah hadir. Jika ada salah satu peserta saja yang tidak melakukan check-in, kita akan menganggap kalau tim itu akan iron. Nah, bagaimana melakukan online check-in? Sangat mudah. Yang pertama, itu hanya dilakukan 1 kali sehari ya, bukan per ronde. Jadi cuma dilakukan 1 kali di pagi hari dengan cara klik private URL yang sudah dikirimkan ke email kamu, dan kamu akan didirect ke website Heroku, dan kamu juga bisa langsung klik check-in. Nah, untuk yang kedua, ini pemberian umpan balik atau feedback kepada chair. Nah, kepada siapa Anda memberikan umpan balik atau feedback, yaitu kepada chair. Nah, bagaimana untuk memberikan feedback itu? Setiap babak terbuka, kalian akan mendengarkan oral adjudication oleh chair. Nah, kalian mempunyai hak untuk menilai apakah kalian puas dengan decision atau atau oral adjudication juri kalian di masing-masing room. Jadi bagaimana kalian memberikan umpan balik tersebut? Kalian hanya klik private URL yang sama, tapi mohon diperhatikan hanya 1 feedback per tim. Jadi gunakan salah satu private URL dari ketiga private URL yang sudah dikirimkan. Nah, setelah kalian klik private URL, kalian bisa pilih pilihan submit feedback. Nah, ketika kalian udah klik submit feedback, nanti keluar nama jurinya itu, ketika udah keluar nama jurinya, klik nama jurinya, dan juga kalian bisa langsung memberikan nilai dari 1 sampai 10. Untuk guidelines 1 itu gimana, 10 itu gimana, itu nanti sudah ada juga di tab-nya. Jadi untuk feedback tersebut harus diberikan setiap babak terbuka. Jadi ronde pertama dan ronde kedua Anda mempunyai hak untuk memberikan feedback kepada juri Anda. Jadi untuk memberikan feedback mohon untuk tidak begini, bukan berarti Anda kalah, Anda harus kayak jelek banget, gua nggak setuju gitu. Jadi harus subjektif, harus objektif, oke?
I think that's it. Apakah ada pertanyaan? Apabila teman-teman nggak ada pertanyaan lagi untuk text guide-nya, teman-teman harap ngecek ini ya, masing-masing timnya nanti boleh ngecek private URL apakah semua sudah menerima. Kalau merasa belum menerima, nanti silakan hubungi Niva, dan juga bisa saling mengingatkan teman-teman satu timnya untuk besok pagi berkumpul dan check-in dari pukul jam 7 pagi, sehingga nggak kelewatan dan tidak menunda jalannya ronde pertama. Demikian untuk TM dari para ketua juri dan juga dari tim TAP, kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kembali. Saya ucapkan kepada Kak Ari, Kak Feli, serta Kak Niva yang telah memandu technical meeting lomba debat ASM pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada peserta yang sudah berpartisipasi. Lalu kami izin mengingatkan juga, seperti yang dikatakan oleh Kak Feli tadi, bahwa lomba hari pertama akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu 31 Juli pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dan diharapkan peserta dapat hadir secara tepat waktu. Lalu untuk peserta yang mungkin belum mengecek email masing-masing, silahkan dicek karena ada private URL yang sudah dikirimkan oleh Kak Niva. Dan sebelum saya menutup acara technical meeting sore hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat berkompetisi bagi seluruh tim. Selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan bagi peserta yang sudah. Terima kasih, Kak.